Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang berkenan hadir, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman staf teknis dan seluruh kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam agenda Jumat Berlian apa Jumat Sehati, yang mana semoga kita tetap dilimpahkan hidayah, inayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu berkumpul dengan rasa sukacita di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terpanjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nanti syafaatnya di yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, dalam agenda Jumat Sehati ini ada satu tema kecil yang ingin saya sampaikan, barangkali 5-10 detik ke depan untuk mengisi waktu penanaman mental dan ideologi kita sebagai kaum Islam, kaum Muslim, dan juga kedua sebagai manusia yang berakal dan berbudi luhur. Dari satu hadis yang saya sebutkan tadi, tidak mengatakan agama yang terlalu bilang insalasil surah berjariah hal ini tafaubi awaladin sore ulat. Jadi selaras dengan ini hari Jumat, maka kita sampaikan satu tema terkait dengan amal-amal yang tetap memberikan efek positif terhadap diri kita sendiri selama hidup kita dan juga sampai hayat kita, selesai umur kita masih diberikan amal pahala tersebut. Dan juga selaras terhadap beberapa teman kita yang sudah meninggalkan kita, dan juga kemarin ada ayah dari teman kita yaitu saudara Emeralda yang sudah meninggal dunia. Maka dari itu saya selaraskan dengan tema tersebut. Ada 3 amal yang bisa terus mengalir pada diri kita setelah kematian kita di dunia ini. Yang pertama, tidak mantap teman-teman yang pertama ilamin salah. Jadi ketika manusia ini sudah meninggal dunia, sudah meninggal dan memasuki alam kubur atau alam bakok, ada 3 amal yang terus mengalir pahalanya terhadap diri kita sendiri sampai yaumul qiyamah atau setelah dibangkitkan dari alam kubur atau alam kebangkitan dan menuju alam mahsyar. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu definisi dari sedekah jariyah menurut beberapa imam, baik Imam Sa'dini maupun Imam Ar-Rifai, dijelaskan bahwasanya sedekah jariyah itu berbeda dengan memberikan makan terhadap manusia atau terhadap yatim piatu atau terhadap orang lain. Jadi sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah berupa pemberian terhadap orang lain atau institusi yang lain atau lembaga terkait atau lembaga di mana kita bernaung, yang mana sedekah tersebut bisa dimanfaatkan sampai umur yang panjang atau sampai masa waktu yang panjang. Jadi Imam Sa'dini dan juga Imam Rifai itu menjelaskan sedekah yang dimaksud itu adalah berupa wakaf. Jadi sesuatu hal yang kita berikan, misal kita wakaf lantai masjid, kita wakaf misalkan ini salon kita wakafkan terhadap satu kelompok masyarakat, atau kita wakafkan ke lembaga kita ini, dan ini terus dipakai sampai entah berapa tahun kemudian, maka
meskipun kita sudah meninggal, maka selama alat yang kita sedekahkan, kita wakafkan ini masih dipergunakan atau dimanfaatkan oleh lembaga tersebut, maka selama itu pula pahala itu mengalir pada diri kita. Jadi berbeda dengan makan. Kalau makan itu termasuk sedekah non-jariyah, sedekah yang pada saat itu saja mengalirnya pahalanya, tapi tidak mengalir secara terus-menerus selama sedekah tersebut digunakan atau dimanfaatkan. Termasuk juga kita wakaf tanah atau wakaf misalkan alat dapur atau alat sound system atau lantai masjid, dinding masjid atau apapun itu, termasuk terhadap lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, misalkan panti asuhan, panti jompo atau anak yatim piatu, yang mana fasilitas tersebut digunakan sampai dalam waktu yang panjang. Nah, selama alat tersebut atau sedekah tersebut digunakan atau dimanfaatkan, maka selama itu pula sedekah tersebut mengalir pada diri kita. Meskipun tidak ada niatan untuk menarik pahala tersebut, maka Allah memberikan otomatis mengalir pahala tersebut terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi berbeda antara sedekah jariyah dan juga sedekah non-jariyah. Kalau kita memberikan makan, misalkan mentraktir makan, Mbak Nuni mentraktir makan, Mbak Ayu mentraktir makan siang, itu bukan sedekah jariyah tapi sedekah non-jariyah, yang mana pahalanya pada saat itu saja secara insidental, tapi tidak terus-menerus secara berkelanjutan. Tapi kalau misalkan Mbak Novi tidak punya HP, kondisi lagi buruk ekonominya, lagi miskin misalkan, Mbak Ayu sedekah HP terhadap Mbak Novi, selama HP tersebut digunakan oleh Mbak Novi atau keluarganya, maka selama itu pula pahalanya tersebut mengalir pada Mbak Ayu. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua yaitu al-ilmi yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang terus-menerus dimanfaatkan atau difahami dan diamalkan oleh orang yang kita berikan atau kita berikan transformasi ilmu tersebut. Misalkan dulu di eranya Pak Fayang pun misalkan pernah memberikan satu materi apa terkait dengan Bawaslu atau materi hukum apa yang pada saat itu difahami oleh teman-teman pada saat itu, misalkan Mbak Nuni atau Mbak Ayu atau Mbak Novi, yang pada saat itu memang menerima ilmu tersebut. Terus Mbak Nuni, Mbak Ayu atau Mbak Novi memahami materi tersebut dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Fayang pada saat itu. Terus lalu di-sharingkan kepada orang-orang yang hari ini duduk di Bawaslu, misalkan pada Mbak Putri atau Mas Salim atau Mas Fauzi atau siapapun itu, maka selama itu pula pahala tersebut mengalir pada Pak Fayakku. Jadi semacam kalau di dunia modern hari ini semacam sistem bisnis jaringan atau MLM. Misalkan saya hari ini memberikan satu kutipan ayat atau hadis terkait dengan sedekah jariyah pada teman-teman semuanya hari ini. Lalu teman-teman semuanya hari ini memahami dan mengamalkan apa yang dinamakan sedekah jariyah tersebut, maka selama itu pula pahala tersebut mengalir pada diri saya. Lalu teman-teman mengamalkan atau memberikan transformasi terkait dengan ilmu yang saya sampaikan terkait dengan sedekah jariyah ini kepada keluarga atau orang lain misalkan, maka teman-teman juga mendapatkan pahala tersebut dari apa yang dilakukan atau yang diamalkan oleh orang yang menerima ilmu tersebut. Dan juga secara otomatis saya juga menerima pahala dari orang yang menerima atau mengamalkan amal yang tersebut dari yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi semacam bisnis jejaring atau amal jejaring ini yang dimaksud oleh ilmu yuntafa'u bi. Jadi selama amal tersebut, ilmu tersebut tersampaikan secara terus-menerus dan diamalkan secara terus-menerus, maka selama itu pula menjadi pahala yang kontinu terhadap orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu awalatun sholihiyatullah, yaitu anak soleh yang mendoakan terhadap orang tua atau kedua orang tua, termasuk juga leluhur kita, bapak kita, saudara-saudara kita, kakek buyut kita sampai seterusnya. Selama kita mampu mendoakan, maka selama itu pula pahala tersebut mengalir pada diri kita sendiri. Untuk yang terakhir ini ada dua istilah atau ada dua arti yang bisa kita pahami, atau ada dua penafsiran terkait dengan ayat terakhir ini. Awalatun sholihin yadullah, jadi awalatun sholihin yadullah,
yad'ula itu sifatnya mensifati dari apa yang kata yang sebelumnya. Jadi awalatin yad'ula itu kang ndongaake sapa waladin soleh. Jadi awalatin soleh yad'ula yad'ulanya itu sifatnya naat. Kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu disebut naat. Naat itu mensifati. Siapa yang disifati? Kalimat yang disebut sebelumnya, yaitu siapa? Ya awalatin soleh. Jadi pemahaman yang pertama, awalatin soleh yad'ula itu orang soleh yang mendoakan. Jadi dia sendiri sebelum mendoakan sudah termasuk orang yang soleh, tapi dia mampu atau mau mendoakan. Itu yang pemahaman yang pertama. Yang kedua, awalatin sholihin yad'ula, awalatin sholih, anak soleh yang mendoakan. Istilah yang kedua ini adalah yang dimaksud anak soleh itu adalah yang mendoakan. Jadi tidak harus sebelum mendoakan itu dia mungkin tidak soleh atau kurang soleh atau sama sekali tidak soleh, tapi dia mampu mendoakan. Maka ketika dia mampu atau mau mendoakan, maka disebut awalatin soleh atau orang yang soleh. Jadi ada dua penafsiran terkait dengan penggalan kalimat ini. Yang pertama, dia sudah soleh tapi mau mendoakan. Yang kedua, dia belum soleh atau tidak soleh tapi mau mendoakan. Nah, saya tidak ingin memperdebatkan soal penggalan kalimat ini atau penafsiran ini. Yang ingin saya garis bawahi, garis besar daripada kalimat yang terakhir ini adalah siapapun itu, entah itu soleh atau tidak, ketika dia mampu mendoakan maka itu termasuk dalam penggalan kalimat awalatin sholihin yad'ula. Jadi dia soleh tapi tidak mau mendoakan, itu juga tidak pas atau kurang baik. Dia hanya tidak soleh tapi tidak mau mendoakan saja tanpa merubah sifat dirinya sendiri untuk menjadi soleh, itu juga kurang baik. Jadi kedua penafsiran ini saya gabungkan, dia orang yang soleh yang juga mendoakan. Jadi dua penafsiran ini masuk dalam kategori awalatin sholihin yad'ula. Maka dari ketiga kalimat ini, ketika kita mampu melaksanakan baik itu sedekah jariahnya atau ilmu yang bermanfaat yang mampu kita sampaikan kepada orang lain, yang juga termasuk kalimat yang tiga, kita mencoba untuk menjadi pribadi yang soleh, yang baik, yang berbudi luhur, dan mau mendoakan orang tua, termasuk mendoakan orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan simbah-simbah kita, leluhur kita. Maka itu termasuk satu rangkaian amal-amal baik yang pahalanya terus mengalir sampai kematian menjemput diri kita. Itu tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan dalam acara Jumat Sehati ini. Nah, di era digital ini adalah satu bentuk sedekah jariyah yang mungkin berpotensi untuk kita lakukan atau kita laksanakan adalah bentuk-bentuk amal digital yang mungkin setiap minggu kita laksanakan. Jadi bentuk sharing atau transformasi pengetahuan yang kita sharing ke media-media digital lewat platform engagement kita, yaitu Instagram Bawaslu, TikTok Bawaslu atau Facebook Bawaslu. Senyampang itu ilmu-ilmu yang baik, perilaku-perilaku yang baik atau percontohan-percontohan yang baik yang kita sharingkan pada sosial media, selama itu dilihat orang dan mungkin orang itu paham dan juga mengamalkan apa yang kita sharing dalam sosial media kita, maka itu menjadi satu bentuk amal jariah kita secara institusional atau kelembagaan. Jadi ini salah satu bentuk amal jariah di era global atau di era digital. Maka dari itu mungkin ini menjadi motivasi kita untuk sering meng-share atau mengupload karya-karya kita atau kegiatan-kegiatan kita, atau ada kata-kata yang menarik terkait dengan kelembagaan dan institusi kita ke sosial media yang mana mungkin itu berpotensi untuk dipahami orang lain dan juga diamalkan oleh orang lain, maka itu menjadi amal jariah hasanah kita secara kelembagaan atau institusional. Maka dari itu semoga poin-poin yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita
di era hari ini dan sampai seterusnya. Maka sebelum ini berakhir, saya minta keikhlasan hati untuk mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita, termasuk ayah dari teman kita yaitu saudari Emeralda. Semoga semua amal hasanah beliau diterima oleh Allah, dan juga amal buruk, mungkin selama hidupnya punya amal buruk atau ketidakpatutan dalam hidupnya, maka itu bisa dimaafkan atau diberikan rukhsah oleh Allah, dimaafkan di alam kubur dan juga akhirat. Ala hadinya wa kulinya bin sholihah wa al-fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya Zikri siapa? Apa? Ahmad Zazikri Mustaqim. Ahmad Zazikri. Zazikri Mustaqim. Ayah Emeralda. Anang Marianto. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada aswaji wa dzurriyyati lahu al-Fatihah. Surah Al-Anbiya ayat 6. Surah Al-Anbiya ayat 6. Wa ila anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wa awliya al-arifin wa muttaqin lahu al-Fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ya ruhiyya mustaqim. Wa ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunah khusus yang ruhi Anang siapa tadi? Anang Marianto. Wa maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah khusus jadi arwahi leluhur kita semuanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidihi ya rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hadi bima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wa ihdina siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya dayyanu ya qawmi ya karim anta khabaruna salam ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna imama. Allahumma bi fadlika wa bi karamati hadhil fatihah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la takhina ajrahum wa la tafina ba'dahum fi lana wa lahum. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi jami'i dhurriyyatina min ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.